Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepada kita. Semoga Allah taala menjadikan kita hamba yang pandai mensyukurinya. Di antara bukti syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Maka nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita manfaatkan untuk terus mempelajari agama, mengamalkan agama, dan mendakwahkan agama. Karena yang menciptakan kita Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan bagaimana kita hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ingat, kita diciptakan di dunia bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk rebutan tahta atau wanita, tetapi kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Di antara ibadah itu adalah menunaikan amanah. Sampai surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Ta'ala berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradna al amanata, sungguhnya kami telah menawarkan amanah, allati tamannallahu 'alaihal mukallafin, yakni yang diimanahkan kepada orang-orang yang mukallaf. Umur 6 tahun, 7 tahun belum. Mukallaf ketika kita sudah umur 14 tahun, 15 tahun, sudah dewasa, itu mukallaf, terkena beban taklif. Min imtithalil awamir wajtinabin nawahi. Amanah itu adalah agar kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ala samawati wal ardi wal jibal. Ditawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa abaina ayahmilnaha. Semuanya menolak untuk mengemban amanah ini. Langit menolak, bumi menolak, gunung menolak. Gak mau
disuruh, nggak mau, dilarang, walaupun dijanjikan surga dan diancam neraka. Tapi manusia itu yang mengembannya. Fakhafana alla yuqimna biadaiha wa khafna. Mereka takut untuk tidak bisa menegakkan amanah tersebut. Kenapa enggak mau langit, bumi, gunung? Karena takut. Wa hamalahal insan waltazama biha ala dha'fihi. Manusia mau mengembannya, iltizam dengannya, padahal manusia itu lemah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Innahu kana syadidul zulm. Sesungguhnya manusia itu zuluman, yani syadidul zulm, sangat zalim. Sifat manusia sangat zalim. Apa sih zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa sih zalim? Zalim ada kalanya kepada Allah, seperti menyekutukan Allah. Itu sebesar-besar kezaliman. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Juga termasuk zalim adalah zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain, seperti makan harta orang lain, tidak menunaikan amanah kepada orang lain, menganiaya orang lain, apakah dengan lisannya, apakah dengan tangannya, kepada orang lain tanpa hak, maka itu kezaliman. Dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Kewajiban yang kita tinggalkan itu zalim. Larangan yang kita langgar itu zalim. Maka harus kita terus mohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berdoa, mengakui dulu kezalimannya. Kita ini zalim, kita ini zalim. Jangan merasa kita ini adil. Allah ciptakan manusia dalam kondisi zaluman jahula. Dan zalim, bodoh. Maka kalau orang bilang ngatain kita jahil antum, memang jahil. Itu enggak usah membela diri. Memang kita ini apa? Jahil. Walaupun sakit, apalagi dibilang goblok begitu. Sakit apa enggak? Ya, walaupun kita juga memang goblok. Tetapi orang enggak mau dikatai. Tapi kita enggak bisa bantah Allah karena memang kita ini zalum. Berapa banyak waktu yang kita sia-siakan. Waktu yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita berlalu begitu saja. Tidak mendapatkan keuntungan dunia, tidak mendatangkan keuntungan akhirat. Bahkan sibuk, capek mengejar kerugian di akhirat. Luar biasa. Berkorban untuk kerugian di akhirat. Orang mau mabok, modal apa enggak? Modal. Orang mau selingkuh, itu gratis apa bayar? Kok tahu? Padahal untuk kerugian kita keluarkan modal untuk mencelakakan kita, itu kan jahil, betul-betul jahil. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Munafik artinya menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Ngakunya muslim. Salat enggak mereka? Salat. Bangun masjid apa enggak? Bangun masjid. Berangkat jihad apa enggak? Berangkat jihad. Orang munafik. Tetapi salatnya dengan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka bangkit dengan bermalas-malasan. Kalaupun bangun masjid, tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Namanya masjid apa? Masjid Dirar. Kalaupun berangkat jihad, untuk menggembosi pasukan Islam. Seperti perang Uhud. Baru melihat musuh banyak, apa kata mereka? Siapa yang mau bunuh diri di sini? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, pulang dengan 300 orang mengikutinya. Itu ciri-ciri orang munafik. Di zaman itu banyak, apalagi di zaman sekarang. Ngaji nggak mereka? Ngaji. Datang. Tetapi di belakang menggembosi kita. Melemahkan dakwah kita. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Jadi melawan orang munafik harus dengan doa. Biar Allah Ta'ala yang balas. Kenapa? Karena teman kita zahirnya bersama kita. Tetapi istilah yang tepat baginya adalah musang berbulu ayam. Nah, itu. Apa istilahnya? Musang berbulu ayam. Apa musuhnya musang? Ayam. Tapi ayam itu berbulu, ayam ini. Musang ini berbulu ayam. Dikiranya teman, enggak taunya musuh. Atau istilah yang lain, serigala berbulu domba. Nampaknya domba, enggak taunya serigala. Maka waspadalah, waspadalah. Tanda-tandanya idza haddatsa kadzaba, apabila bicara bohong. Ciri pertama kalau ngomong bohong. Maka kalau di rumah kita ada pembohong, seakan di rumah kita ada maling, enggak nyaman rasanya. Jika bicara bohong. Apa sih bohong? Berita tidak sesuai dengan fakta. Apa bohong? Berita tidak sesuai dengan fakta. Ngaku bujangan, enggak sunya, cucunya 3. Itu namanya bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Ciri orang munafik, janji ingkar. Datang ya, iya. Itu. Begitu enggak datang. Janji dia sudah mau datang tapi enggak jadi datang. Itu janjinya ingkar. Makanya jangan janji kalau kita enggak pasti. Dan selalu katakan insya Allah kalau berjanji. Yang ketiga, wa idza tumina khana, kalau dipercaya dia khianat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia saum, walaupun dia salat, walaupun dia mengaku muslim. Berarti orang munafik ini saum, salat. Dan dia mengatakan muslim saya, enak aja dibilang munafik, enggak ngaku.
tetapi kelihatan ciri-cirinya. Omongannya bohong. Saya nggak tahu masalah ini, padahal dia yang merencanakan masalah itu. Oh, saya nggak tahu, bohong. Oh, niat saya ikhlas nih, cuman untuk ini doang. Nggak taunya ada niat yang lain. Itu munafikin. Omongannya bohong, janjinya ingkar, dipercaya khianat. Fiqhul hadis, fikih yang diambil dari hadis ini, al-iqtisaru ala hadhil alamat, disebutkan hanya alamat-alamat ini saja, tanda-tanda ini saja. Li'annaha munabbihatun ala ma adaha. Karena ini mengingatkan selainnya. Dalatun ala fasadi masiwaha, menunjukkan rusaknya selain yang ini. Idza shalla ad-diyanatu mutahassirun fi salasin al-qaul wal fi'al wan niyah. Karena keagamaan seseorang itu bisa dilihat dari 3 perkara ini. 1, perkataan. 2, perbuatan. 3, niat. Fa niyatu ala fasadil qawli bil kadhib. Pertama, al-qaul wal fi'al wan niyah. Jadi kerusakan itu ada pada perkataan, pada perbuatan, dan pada niat. Fanabbaha fasadul qaul bil kadhib, maka dijelaskan bahwa kerusakan ucapan itu dengan dusta. Wa ala fasadil fi'al bil khiyanah, adapun kerusakan perbuatan dengan khianat. Wa ala fasadin niyati bil halfi, adapun rusaknya niat adalah dengan sumpah atau dengan mengingkari. Jadi sudah disebutkan cukup 3 karena itu mencakup perbuatan, perkataan, dan niat. Gak perlu disebutkan ciri-ciri yang lain. Dan ada penulis yang menulis buku tentang ciri-ciri orang munafik itu sekitar 37 atau 36 ciri kemunafikan. Syekh Salim bin Id al-Hilali meringkas dalam Mausu'atul Manahi, ensiklopedia larangan, puluhan, mungkin ada 20-an. Ciri-ciri orang munafik. Dan itu gamblang diterangkan di dalam Al-Baqarah di awal-awal. Fa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan justru kami membuat islah. Justru kami niatnya mendamaikan. Itu ciri-ciri orang munafik. Ala innahum humul mufsiduna walakil la yash'urun. Ketahuilah mereka itu orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, kalau dikatakan kepada mereka beriman kamu sebagaimana orang-orang beriman. Ini seperti imannya para sahabat. Qalu anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami disuruh beriman sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh? Menuduh para sahabat yang beriman kepada Nabi SAW sebagai orang yang safih, orang yang bodoh. Oh, ini orang yang ngaji salaf, ini orang-orang yang tidak menggunakan akal. Mereka itu menerima hadis Quran sunnah mentah-mentah, nggak dicerna dulu. Makna itu ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Begitu mereka. Tidak mau mengikuti qala Allah, qala Rasul, kecuali sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ciri yang lain. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang-orang mukmin dia mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu
inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama kalian, kami hanya mengolok-olok saja. Sungguh menyakitkan itu orang munafik. Depan kita baik-baik, di belakang menggunting dalam lipatan. Tahu nggak menggunting dalam lipatan? Kain dilipat, digunting, tapi di dalamnya doang. Luarnya kelihatan halus, tapi dalamnya udah robek. Itulah istilah buat orang munafik. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Ya, kalau antum punya bahasa Indonesianya dapat 8 ya boleh. Apa maksudnya? Menjegal kawan seiring. Teman jalan bareng, tahu-tahu di tengah jalan dijegal. Itu sifat orang munafik. Apalagi istilah mereka? Itu. Pagar makan tanaman. Begitu. Pagar harusnya menjaga. Enggak taunya dia yang. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan orang munafik. Juga semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari sifat munafik. Kita menuduh, oh dia munafik, dia munafik. Enggak taunya kita sendiri munafik. Kita enggak ngerti. Kecuali Allah berikan basirah kepada kita. Dan kita tahu ciri-cirinya. Lalu kita cocokkan. Contohnya tadi, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila bangkit untuk sholat, bangkit dengan bermalas-malasan. Tanyakan diri kita. Bangun subuh ke masjid, sholat isya di masjid, malas enggak kita? Itu dia Ustaz, malas. Nah, berarti kita ada penyakit kemunafikan. Itu munafik semua dong kita. Jangan mengukur orang lain dengan dirimu. Kamu munafik, bukan berarti yang lain munafik. Sehingga ada orang yang berdoa, ya Allah, binasakan orang yang munafik. Jangan berdoa begitu. Kenapa? Bisa habis dunia ini sepi. Karena saking banyaknya orang munafik. Hanya yang diselamatkan oleh Allah lah orang-orang yang selamat dari kemunafikan. Dan munafik ada munafik i'tiqadi, yakni tulen dia orang munafik, aslinya memang kafir, tetapi zahirnya muslim. Dan itu Nabi sebutkan kepada Hudzaifah bin Yaman, nama-namanya orang munafik, si fulan, si fulan, si fulan, dikasih tahu. Sahabat yang lain enggak dikasih tahu, yang dikasih tahu cuman Hudzaifah. Sehingga Umar cepat-cepat datang kepada Hudzaifah. Aku bersumpah demi Allah, apakah engkau mendengar namaku disebut termasuk golongan munafik? Kata Hudzaifah, enggak. Engkau tidak termasuk. Tapi aku tidak mau merekomendasi selain engkau. Sebab kalau direkomendasi yang lain nanya semua, saya termasuk enggak? Mau dibilang enggak termasuk, gitu. Mau dibilang termasuk, dia bisa sakit hati seumur hidup. Maka ditutup pintunya. Aku tidak mau merekomendasi kecuali Umar. Makanya Umar bin Khattab kalau ada yang meninggal dari para sahabat diperhatikan. Itu. Hudzaifah nyolatin enggak? Oh nyolatin. Umar ikut nyolatin. Kalau Hudzaifah enggak nyolatin, maka Umar enggak mau ikut nyolatin. Berarti itu orang munafik. Ternyata masih bisa juga dideteksi ciri-ciri orang munafik atau bukan. Lihat, Hudzaifah ikut nyolatin enggak? Gitu. Itu kalangan sahabat, ngajinya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa terkena munafik. Apalagi kita. Harus terus berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari sifat kemunafikan. Pelajaran yang kedua, man istama'at fihi hadhihi sifat, barang siapa yang terkumpul padanya sifat-sifat ini. Bicara bohong, berjanji ingkar, dipercaya khianat, sara fin nifaqil ladzi la yanfa'uhu da'wal Islam.
Jadilah dia munafik, nggak ada gunanya dia mengaku saya muslim. Mungkin berguna di dunia untuk mengelabuhi manusia. Tapi di hadapan Allah nggak ada nilainya. Makanya didik anak kita dari kecil. Jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong. Mulut bilang jangan bohong, ibu bapaknya juga jangan ngajarin bohong. Kadang begitu. Tukang kredit datang. Assalamualaikum. Ya Pak, ada mama. Gak ada gitu. Kata siapa? Kata mama. Gitu. Jadi yang ngajarin bohong siapa? Ibunya. Ma beli es, gak ada duit. Gitu. Bilang gak ada duit. Begitu tukang kredit datang, bayar. Kata anaknya, katanya gak ada duit. Kok itu? Bayar. Jangan bohong. Tadi direkam oleh anak kita kalau kita bohong dan nanti akan ditiru. Jadi sebisa mungkin jangan, harus jujur. Yang ketiga, as-sidqu fil hadithi, jujur dalam pembicaraan, wal wafa'u bil wa'di, dan menunaikan janji, wa adaul amanah, dan juga menunaikan amanah, umurun wajibatun, adalah perkara-perkara yang hukumnya wajib. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau kita meninggalkannya berdosa. Dan tugas kita amanah. Amanah. Misalnya kita ditunjuk jadi imam, itu amanah. Sehingga Masya Allah, itu gak boleh kita menyia-nyiakan amanah. Atau menjadi ustadz, guru, itu juga amanah. Kita kadang nyantai aja. Nyantai. Mau berangkat, males, udah tidur aja. Udah dijemput padahal yang jemput. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dicuekin aja. Padahal orang sudah jemput. Nah, kalau nggak mau ngajar, bilang dong. Sehingga tidak dijemput. Nah, ini jadi amanah itu dilihat dari perbuatan kita diantaranya. Pelajaran yang keempat, al-muslimu yutabiqu qawluhu fi'lahu. Seorang muslim itu omongannya sesuai dengan perbuatannya. Itu orang Islam yang sebenarnya. Omongannya sesuai dengan perbuatannya. Jangan jadi kiai jarqoni. Dia bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni. Itu. Kerennya zarqoni. Gitu. Ngajar bisa, tapi mengamalkan nggak bisa. Khawatir terjatuh dalam kemunafikan. Nanti dibanting di neraka. Pecah perutnya, keluar ususnya berputar-putar. Ya fulan malak alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Wahai fulan, kenapa kamu? Bukankah kamu dulu di dunia menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang dari kemungkaran? Penduduk neraka mengenalinya. Maka mengatakan amurukum bil ma'ruf ala ati wa anhakum 'anil munkari wa ati. Aku melarang kalian, aku menyuruh kalian berbuat baik tapi aku tidak mengerjakannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran tapi aku sendiri mengerjakannya. Itulah diantara makna firman Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah engkau menyuruh orang lain berbuat baik sementara engkau melupakan dirimu sendiri, padahal engkau membaca Alkitab? Tidakkah kamu berakal? Apa kamu gila? Gitu. Orang yang tidak berakal, orang apa? Orang gila. Tapi bahasa Al-Quran tidak diterjemahkan apakah kamu gila? Itu. Tapi terjemahannya afala taqilun. Tidakkah kamu berpikir?
Pelajaran yang kelima, as-salatu was-siyamu ibadatun tahadzaban nafsa wa tazkiha. Bahwasanya salat, saum adalah ibadah yang bisa mendidik jiwa dan mensucikannya. Wa tada'uha lima'aliyal akhlaq, dan mengajak kepada akhlak yang tinggi. Jadi salat yang dikerjakan itu harusnya meninggalkan bohong, meninggalkan khianat. Ini salat, puasa, tapi kok tidak meninggalkan itu semua, berarti nggak ada gunanya salatnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadis berikutnya. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepadaku dua hadis. Qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadhirul akhar. Aku sudah lihat yang satu, saya menunggu lagi yang lain. Jadi yang satu sudah kelihatan, tinggal satu lagi nih belum muncul. Haddatsana, bahwa Nabi telah menceritakan kepada kami annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Bahwasanya amanah turun di relung hati seseorang. Thumma nazala al-Qur'anu fa'alimu minal Qur'an. Kemudian turunlah Al-Qur'an, mereka pun mempelajari Al-Qur'an. Wa'alimu minas sunnah, dan mereka pun mempelajari sunnah. Thumma hadatsana an raf'il amanah. Kemudian Nabi menceritakan kepada kami tentang diangkatnya amanah, kejujuran. Jadi hadis pertama tentang amanah, Al-Quran dan As-Sunnah sudah terjadi. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang mengemban Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis yang kedua, kejadian yang kedua, yakni saat diangkatnya amanah. Faqal, Nabi bersabda, yanamur rajulun naumata, seorang tidur sejenak. Fatuqbadul amanatu min qalbih, kemudian diangkat amanah dari hatinya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita amanah. Fayadhallu atharuha mithlal waqti, maka tersisa bekasnya seperti al-waqti, bekas pukulan palu. Misalnya ada perabot dari besi dipukul dengan palu, itu dia, bekasnya kelihatan, masih ada. Thumma yanamun naumata fatuqbadul amanatu min qalbi. Kemudian tidur lagi dia dan diambil lagi amanah dari hatinya. Yang pertama al-waqti, al-waqti bitta'il mutsanatu min fawqi al-atharul yasir. Al-waqti yakni bekas yang sedikit. Diambil amanah, ada amanah tapi sisa sedikit. Ini tidur pertama. Kemudian tidur yang kedua diambil lagi amanah, sisanya seperti atharul majli, bekas pukulan tadi. Kemudian kajamrin dahrajathu ala rijlik, seperti bara yang disentuhkan ke kakimu. Fanafatu fatarahum mumtabiran laisa fihi syai'.
kemudian melepuh, kelihatan besar tetapi di dalamnya nggak ada apa-apanya. Kalau kita pegang bara, disundutkan ke kaki, nah itu, melepuh dia. Kelihatannya besar nih, padahal nggak ada apa-apanya. Kita nilai, oh ini orang amanah nih, jujur nih orang nih. Padahal nggak ada apa-apanya. Summa akhadha khasatun fadahrajaha ala rijlihi. Kemudian Nabi mengambil kerikil, kemudian disentuhkan di kakinya. Itu untuk memberikan contoh. Fayusbihun nasu yatabayya'un. Kemudian pagi harinya manusia saling berjual beli, berdagang. Fala yakadu ahadun yu'addul amanata hatta yuqal. Ternyata tidak ada lagi seorang yang menunaikan amanah hingga dikatakan inna fi bani fulan rajulan aminan. Sesungguhnya di tengah bani fulan ada orang yang jujur. Hatta yuqala lirrajul, sehingga dikatakan kepada seorang ma ajladahu ma adrafahu, betapa hebatnya orang itu ya. Jadi kalau ada orang jujur, terkenal sekali. Saking banyaknya pengkhianatan, saking banyaknya kebohongan. Nah, misalnya orang dagang makanan atau apa. Ini makanan sudah kedaluarsa, tetapi dijual karena nggak mau rugi. Dengan apa? Promo misalnya, dijual setengah harga. Orang beli. Begitu dimakan, ya Allah, nggak taunya udah busuk. Ditulisannya expirednya, oh ini masih Maret 2030, masih lama. Tapi sudah tidak layak dikonsumsi. Itu kebohongan dalam berdagang. Yatabayya'un, mereka saling jual beli. Maka waspadalah menipu orang. Menipu tetap menipu. Bahkan lebih parah lagi zaman sekarang. Beli HP, dapatnya batu bata. Dikirim itu. Dia pikir benar HP, ketika dibuka, batunya batako atau apa. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan orang-orang jahat. Sehingga kalau ada orang yang jujur, wah terkenal di tengah masyarakat, ma ajladahu ma adrafahu ma aqalahu, betapa cerdasnya orang itu. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, padahal orang itu tidak ada dalam hatinya sebesar biji sawi pun keimanan. Orang itu bukan orang mukmin, bukan orang yang beriman, tetapi karena jujur terkenal. Oleh karenanya masyarakat sekarang kadang lebih percaya belanja di tokonya orang kafir, tapi dianggap apa? Jujur. Barang asli dibilang asli, barang KW dibilang KW. Daripada belanja sama teman sendiri yang muslim, tetapi apa? Bohong. Itu zaman sekarang sudah datang zamannya. Yang dulu Hudzaifah bin Yaman sedang menunggu kejadian yang kedua, yakni saat diangkatnya amanah. Itu sekarang insya Allah, susah nyari orang jujur. Orang pinter banyak, orang jujur susah. Itu. Tapi bukan berarti nggak ada, masih ada. Saya mau ke Sukabumi, itu mau beli bakwan di pinggir jalan. Itu. Oh jangan, kenapa? Ini udah lama, gitu. Masih dipajang di situ. Saya mau beli ini, oh jangan, enggak. Ini udah dari pagi ini begini. Padahal nggak apa-apa kalau dia mau jual, tapi dia nggak boleh.
Itu ada orang yang jujur. Ada juga pedagang alpukat itu. Kalau beli, oh lagi nggak ada yang bagus nih. Nanti kalau ada yang bagus, dikabari. Masih ada orang-orang yang nggak mau mengecewakan pembeli. Jadi zaman sekarang banyak orang yang tidak jujur, tetapi kita tidak boleh menilai semua orang tidak jujur. Masih ada insya Allah. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, berdoa agar menjadi orang jujur. Tapi ngaku-ngaku jujur nggak boleh. Ngaku-ngaku, kalau saya sih jujur, jangan. Tetapi kita berdoa agar bisa menjadi orang yang jujur. Jadi orang terkenal betapa cerdasnya, betapa hebatnya, padahal nggak ada iman dalam hatinya walaupun seberat biji sawi. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu. Sungguh telah datang kepadaku suatu zaman. Aku tidak peduli dengan siapa aku berbaiat atau berjual beli. La in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu. Kalau dia orang yang muslim, maka aku akan kembalikan terhadap agamanya. Jadi kalau orang itu jual beli sama kita atau berjanji dengan kita, dia muslim, agamanya itu yang menjaminnya. Mungkin orang Islam bohong. Itu zaman itu ada. Wala in kana nasraniyan, kalau dia orang Nasrani atau Yahudian atau Yahudi, la yarudannahu alayya sa'ihi, maka akan dikembalikan kepadanya pelindungnya, yakni penguasanya. Kalau dia orang kafir, Yahudi, Nasrani, maka penguasanya itu yang menjaminnya. Wa ammal yaum, adapun sekarang, itu di akhir-akhir umurnya Hudzaifah, fama kuntu ubayyi'u minkum illa fulanan wa fulana. Aku tidak berbaiat atau mempercayakan sesuatu kecuali kepada si fulan dan si fulan. Sudah sedikit orang yang jujur. Makanya kita gak boleh tertipu. Ini ada produk begini nih. Gitu. Bener gak itu produknya? Ini orangnya terpercaya. Oh, ini teman saya terpercaya. Dari mana kamu tahu dia terpercaya? Gitu. Dari mana kamu tahu dia orang terpercaya? Pernah kamu nginep di rumahnya 3 malam? Belum. Pernah kamu safar bersamanya? Belum. Kamu belum tahu apa-apa tentang dia. Jadi kita akan mengetahui seseorang itu baik apa tidak kalau kita pernah nginep di rumahnya 3 malam. Ketahuan nih orang menjaga sholat 5 waktu apa enggak. Ketahuan nih orang kalau malam tahajud apa enggak. Itu baru kita bisa menilai orang itu. Kalau kita cuma ketemu di masjid, oh Masya Allah, senyum, ramah, Assalamualaikum, baik orangnya. Ya iya di masjid. Yang paling tahu siapa kita ya keluarga kita di rumah. Masuk? Ayo adzan. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kemudian orang-orang sama berjual beli lebih awal, maka hampir saja tak seorang pun yang suka menunaikan amanah, sampai-sampai dikatakan bahwa di kalangan Bani Fulan ada seorang yang amat baik memegang amanah, terpercaya. Sehingga kepada orang tersebut dikatakan alangkah giatnya dia bekerja, alangkah indah pekerjaannya, alangkah pula cerdiknya. Padahal dalam hatinya tidak ada lagi keimanan walaupun hanya seberat timbangan biji sawi.
Dan juga akan datang pada suatu zaman, saya tidak memperdulikan manakah di antara engkau semua yang saya beri baiat. Jika dia seorang muslim, hendaklah kembali saja agamanya itu kepadaku supaya tidak berkhianat. Dan jika dia seorang Nasrani atau Yahudi, baiklah walinya saja yang kembali kepadaku. Maksudnya walinya adalah penguasanya. Zaman susah mencari orang yang bisa dipercaya, yang khianat. Maka Islam mengajarkan agar kita bisa menunaikan amanah. Caranya, jangan mengambil pekerjaan, tugas, apapun yang kira-kira nggak sanggup. Gitu. Karena tugas yang orang tugaskan kepada kita adalah amanah. Sanggup, ambil tugas itu, pekerjaan itu. Nggak sanggup, serahin sama orang lain. Orang sekelas Abu Dzar radhiyallahu anhu saja tidak dipercaya untuk mengurus harta 2 anak yatim. 2 anak yatim saja nggak dipercayakan. Apalagi lebih dari itu. Makanya orang pada pengen jadi presiden, pengen jadi gubernur, pengen jadi wali kota, pengen jadi camat. Itu semua amanah. Nabi mengingatkan, innakum satahrisuna ilal imarah fa innahu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian rakus pengen jadi pemimpin. Padahal itu akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Hadis selanjutnya, hadis panjang. An Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala. Dari Hudzaifah dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dia berkata, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa fayaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa. Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan manusia, yakni nanti di padang mahsyar. Fayaqumul mu'minun, maka bangkitlah orang-orang mukmin hatta tuzlafa lahumul jannah, sehingga didekatkan kepadanya surga. Fayatuna Adam, mereka mendatangi Nabi Adam salawatullahi alaihi. Manusia nanti di hari kiamat akan berkumpul menemui bapak manusia, yaitu Adam. Fayaqulun, lalu mereka berkata, ya abana staftah lanal jannah, wahai bapak kami, mintalah agar dibukakan surga. Fayaqul, Nabi Adam menjawab, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum lastu bisahibi dzalik. Bukankah kalian dulu terusir dari surga melainkan karena kesalahan bapakmu ini? Aku bukan yang berhak. Nabi Adam mengakui kesalahannya. Kalian lahir di dunia ini karena kesalahan Nabi Adam. Gak berani Nabi Adam minta dibukakan pintu surga. Idhabu ila ibni Ibrahim khalilullah. Coba pergi temui anakku Nabi Ibrahim. Dia kekasih Allah. Dan Nabi Adam coba temui Nabi Ibrahim. Dia kekasih Allah. Barangkali bisa minta agar dibukakan pintu surga. Fayatuna Ibrahim. Mereka pun datang menemui Nabi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, lastu bisahibi dzalik.
Aku juga bukan yang berhak untuk minta dibukakan pintu surga. Innama kuntu khalilan min wara. Sesungguhnya aku kekasih Allah tapi belakangan-belakangan. Bukan kekasih Allah yang terdepan, saya yang belakang. Nabi Ibrahim tidak berani minta dibukakan pintu surga. I'madu ila Musa alladzi kallamahu Allahu taklima. Kata Nabi Ibrahim, coba bersandar kamu kepada Musa. Yani sandarkan permohonan ini kepada Nabi Musa. Dia yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Fayatuna Musa. Lalu orang-orang pun mendatangi Nabi Musa. Fayaqul. Nabi Musa pun beralasan. Lastu bisahibi dzalik. Aku bukan orang yang berhak untuk itu. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhi. Coba datang kamu kepada Nabi Isa yang merupakan kalimatnya dan ruh darinya. Karena Nabi Isa diciptakan tanpa ayah, tetapi dengan kalimat kun fakana. Jadilah maka jadi. Fayaqulu Isa, Nabi Isa pun mengatakan, lastu bisahibi dzalik. Aku bukan termasuk orang yang berhak untuk itu. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Coba kalian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mengerikannya. Nabi-nabi saja enggak berani. Lalu bagaimana kita ini? Nabi bukan, berani melanggar. Fayaqumu fayu'dhanulah. Maka Nabi SAW pun bangkit dan diizinkan. Jadi Nabi sujud memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diilhamkan kepada seorang Nabi pun. Akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, angkat kepalamu, berdoa akan dikabulkan, minta akan dikabulkan permohonanmu. Ketika itu, watursalul amanatu warrahimu. Maka diutuslah amanah dan ar-rahim. Fayaqumani jambatai sirati yaminan wa shimala. Maka amanah dan ar-rahim itu berdiri di kanan kiri sirat. Sirat, jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Orang masuk surga lewat sirat. Yang melindunginya, satu amanah, dua ar-rahim. Ini menjaga silaturahim. Itu yang menjaga. Fayamuru awwalukum kalbarqi. Orang pertama dari kalian lewat secepat kilat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ya. Langsung. Tentunya orang begitu di dunianya sholatnya kira-kira terlambat apa duluan? Yang masuk surga secepat kilat. Jadi kalau dengar hayya 'alas shalah, dia udah ke masjid atau sudah duduk di masjid. Kalau yang nyantai wallahu a'lam ya. Jadi secepat kilat. Karena yang mengantarkan kita lambat dan cepatnya itu amal soleh kita. Qultu bi abi wa ummi ayyu syai'in kamarril barqi. Kata Abu Hurairah atau Hudzaifah, demi ayah dan ibuku, bagaimana itu berjalan secepat kilat? Qal, Nabi menjawab, alam taro kaifa yamurru wa yarji fi tarfati ain. Tidakkah engkau melihat ada orang yang berangkat dan pulang hanya sekedip mata? Sekedip sudah sampai ke surga. Thumma kamarir rih. Kemudian yang kedua seperti bertiupnya angin. Seperti angin bertiup sampai ke surga. Summa kamarit thair. Kemudian seperti burung terbang. Wasaddir rijal tajri bihim a'maluhum. Dan yang menarik seseorang untuk lari di atas sirat adalah amal-amal mereka. Inilah gunanya kita banyak beramal soleh, banyak beribadah, agar cepat
cepat nanti masuk surga. Wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirati yaqul, sedangkan nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri sambil mengatakan Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sehingga menjadi lemah amal-amal seorang hamba. Hatta yaji ar-rajulu la yastati'u sayra illa zahfa, sehingga ada orang yang nggak bisa lewat kecuali dengan merangkak, lewat sirat sambil merangkak. Wa fi hafatai sirati kalalibu mu'allaqatun ma'muratun bi ahdi man umirat bihi. Di kanan kiri sirat ada kalalib, besi yang bengkok ujungnya tajam, diperintahkan untuk mengait siapa yang lewat. Famahdusun najin, ada yang terkait tapi selamat. Wa muqdasun finnar, ada yang terkait dan jatuh ke dalam neraka. Jadi ketika lewat dikait sama kalalib. Kalau orang banyak dosanya itu, tapi dia masih banyak kebaikannya, begitu dikait, kena dia terkoyak, tapi masih bisa sampai. Ada yang dikait jatuh ke neraka. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadih, demi yang jiwa Abu Hurairah di tangannya, demi Allah, inna qa'ra jahannam la sab'una kharifa, sungguh dasarnya neraka jahanam 70 tahun. Rawahu Muslim. Jadi kalau orang jatuh ke dalam jahanam itu meluncur. Tadi pagi habis subuh misalnya orang jatuh ke jahanam, itu seharian meluncur, sekarang ini udah isya belum sampai ke dasarnya, masih meluncur, padahal api semuanya. Pekan depan kita ngaji lagi insya Allah, itu orang masih meluncur terus. Pekan depan sampai lebaran tahun depan, itu orang belum sampai ke dasarnya, masih terus saja dalam sekali. Sampai 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Itu dalamnya neraka jahanam. Lalu bagaimana beraninya kita mengatakan akhirat bagaimana nanti aja? Oh, belum tahu kamu jahanam. Maka sebisa mungkin antum punya utang, bayar, lunasin. Jangan sampai nanti memperberat timbangan dosa kita. Punya amanah, tunaikan. Punya janji, itu. Hati-hati, taubat dari semua dosa. Makanya, bagaimana kita bernikmat-nikmat di dunia hanya sekejap. Kalau harus sengsara, jatuhnya saja 70 tahun lamanya. Sehingga orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, paling nikmat. Karena dia anak raja, lalu bapaknya mati, dia jadi raja. Nikmat. Begitu masuk neraka, ditanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia menjawab, la wallahi ya Rabb. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan, demi Allah wahai Tuhanku. Semua kenikmatan yang dia rasakan di dunia hilang sekejap begitu masuk neraka. Sementara orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, tapi dia calon penghuni surga, hidupnya sengsara, lahir di keluarga miskin, gitu, kecil biasa dimarahin sama ibunya, begitu nikah dapat istri galak, dimarahin lagi oleh istrinya. Kapan enaknya itu?
Karena dia miskin, dihina-hina, dicela. Tapi dia orang beriman, calon penghuni surga. Begitu dia masuk ke surga, ditanya, pernahkah kamu merasakan kesengsaraan? La wallahi ya Rabb. Tidak pernah aku merasakan kesengsaraan. Demi Allah, wahai Tuhanku. Itu makanya jangan mundur untuk berbuat baik walaupun kita mengalami kesengsaraan, kesedihan, penderitaan, cuman sebentar di dunia. Cita-cita seorang mukmin adalah kenikmatan di surga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.